Oke, selamat pagi ke para teman-teman dan sahabat. Jumpa lagi bersama saya dengan Coach Antonius Arif. Kali ini saya tidak sendiri, saya bersama sahabat saya yang luar biasa. Dia dipanggil Lung Lung, gitu ya. Nanti tanya nama terkenalnya Lung Lung, gitu ya. Kalau ditanya Iya. nama aslinya siapa, nanti kita diskusi dan nanti dia berkenalkan diri. Kita akan berbicara nggak jauh-jauh tentang new normal dan apa yang strategi yang harus dilakukan, dan khususnya mengenai bagaimana pengembangan tim. Nah, oleh sebab itu biar kita nggak lama-lama, langsung saya perkenalkan saja. Halo Bro Lung Lung, apa kabar Bro? Halo Coach, selamat siang. Iya. Lumayan. Ya, thank you Bro udah mau diganggu-ganggu hari Minggu untuk rekaman luar biasa buat teman-teman nih. Thank you banget Bro. Boleh Siap, siap, ceritakan, siap. boleh ceritakan sedikit Bro tentang siapa diri lu dan apa yang lu lakukan. Boleh silakan. Eh, Nama saya Lung Lung. Saya biasa dikenal Lung dokter mobil. Sekarang ya kita dokter mobil udah ada 16 cabang di seluruh Oh, Indonesia dengan karyawan total lebih dari 250. nice. Yang kita bikin dari mungkin 5 tahun terakhir kali ya. Hmm. Dulu waktu awal-awal bikin pas lagi mau ekspansinya ketemu sama Coach Arif, kita belajar coaching sama Coach Arif. Gitu ya. Oke, Nah, thank you Bro. gitu. Berdua sama Ricky kan ya hitungannya. Iya, berdua sama Ricky. Nah, gini bro, gue tau kan kebetulan kalau nggak salah kemarin nggak gue yakin nggak salah, kemarin di Facebook lu keluarin satu produk baru ya, Config. Coughing namanya, coughing. Ya, Coughing, betul. coughing, coughing, Ya, coughing. Oke, ya, betul. coughing. Mungkin lo mau sharing, apa mau diceritakan apa itu coughing? Nah, ini ada Jadi, produk aneh-aneh nih. ya produk aneh-anehnya, jadi kan gini, ketika krisis begini kan, yang bisa brand lakukan kan, kita sebagai brand owner lakukan kan cuma 3. Ya. Satu branding, satu promosi lagi, yang Hmm. satu ya branding lagi gitu loh. Jadi, Oke. yang kita lakukan tuh itu sebenarnya coughing ini project bukan untuk profit sih. Sebenarnya profitnya itu saya kasihkan ke semua karyawan saya. Jadi Ah, mereka beli sama kita tuh dengan modal gitu loh. Yang penting ada nutup sedikit buat operasional anak-anak. Udah mereka bisa beli dalam bentuk murah dan mereka bisa jual sendiri itu ke teman-teman mereka sehingga mereka dapat extra income gitu loh. oh, jadi sebenarnya kalian membuat satu produk cuman untuk membantu mereka. Iya betul. Jadi sekalian kan kita branding juga. Jadi produk Oh, ini emang kita bikin, kita tulisin dokter mobil, terus kita harganya cukup murah lah ya gitu loh. And user price cuma 49.000. Jadi ini wow. produk tuh sebenarnya bukan untuk profit sih. Coach. Hari ini produk Iya, emang ya, untuk oke, membantu oke. mereka dapat extra income dan ini produk sebenarnya lebih ke branding lagi sih ujung-ujungnya. Kita jual semasif mungkin, sebanyak mungkin, secepat mungkin gitu loh. Ya menarik sih, karena waktu itu sekitar, saya juga baru ngeh, itu hampir sekitar sebulan setengah yang lalu gitu ya. Ceritanya saya lagi mau ke mall, karena kebetulan ada ketemu seseorang, waktu itu mall masih belum tutup. Jadi Siap? begitu sudah rame-rame tentang COVID, begitu kita udah menjaga bajunya, atau rambutnya dijaga gitu kan. Pas bagi mau masuk ke mall, saya baru ngeh gitu, kan ada mesin gitu ya, ada mesin tiket. Nah, saya mikir, loh, saya mesti megang pakai apa nih? Betul sekali. Nah, gitu. Jadi makanya ketika saya ngeliatin produknya dokter mobil, saya ketawa sendiri karena menurut saya, loh, itu benar menjawab pertanyaan aku selama ini karena memang benar. Loh, aku bingung. Pas di mobil bingung, gue mesti megang pakai apa itu? Betul, itu, betul, betul. itu yang pertama. Sampai Nanti saya kirim kedua, coach. hah? Sampelnya saya kirim. Oh, thank you, terima kasih, terima kasih. Nah, yang kedua, saya juga nggak bener ke ATM. Dan kebetulan memang yang dibikin videonya kan pakai ATM tuh. Betul. Ya, langsung saya bilang, iya tuh, di ATM juga bener. Sampai saya kepikiran, masa gua harus pakai sarung tangan, gitu kan? Yes. Iya, tapi ya memang ada satu lagi, bro. Gue nggak tahu apakah produk lo bisa menjawab apa nggak. Kalau ke Hmm. supermarket, nah, EDC. ke supermarket kan megang troli tuh. Ah, itu nggak bisa. Nah, itu tuh. Kalau itu bisa menjawab lagi tuh lucu tuh, Itu bro. nggak bisa. Nggak bisa ya? Ya kan, Itu berarti nggak kan bisa. problemnya kita kan nggak jauh-jauh dari tiket,
tiket naik masuk gitu kan, pin ATM, troli, sama itu apa? Tol. Oh, EDC, Paling EDC problemnya BCA itu. itu juga. Itu sih problem yang terutama. Tapi this is cool, keren banget ya. Men. Soalnya itu produk kan kita cara menjualnya kan tetap pakai vakok ya. Cuman yang kita ambil hanya 3 panca indera aja sih. Jadi yang visual kita kasih lihat, audionya kita omongin, kemudian kinestetiknya kita juga mainin. Nice. NLP banget dipakainya. Oh iya, pasti. Kalau produk kita semuanya NLP banget. By the way, biar teman-teman juga bisa tahu, walaupun kalau ditanya saya tahu banget dokter mobil gitu ya. Mungkin boleh diceritain, dokter mobil itu apa sih, Bro? Nah, dokter mobil itu sebenarnya kalau orang melihat dari luar itu hanya sebuah bengkel. Cuman bengkel itu hanyalah divisi retail kita. Jadi sebenarnya dokter mobil adalah platform bisnis gitu. Jadi yang kita memang ciptakan titik distribusinya untuk kita supply distribusi itu sendiri di seluruh Indonesia gitu loh. Jadi bidang bisnisnya berarti 2 gitu ya? Bidang bisnisnya 1, otomotif roda 4. Oh ya, otomotif roda 4, tapi dibagi jalurnya ada 1 penjualan distribusi, 1 penjualan dalam arti bentuk bengkel, betul begitu? Yes, betul. Jadi kita baginya lebih dari itu. Coach, saya ada distribusi, saya ada retailnya untuk di bengkel-bengkel. Saya ada distribusinya juga, saya ada R&D-nya juga, saya ada akademinya juga, dan saya ada digital marketingnya juga. Nah, ini menarik. Nah, mungkin buat teman-teman mungkin kan nggak tahu nih selama ini dokter mobil ini bisa booming gila-gilaan memang. Saya tahu memang selain riset dan selain yang beberapa hal, tapi saya tahu juga salah satu kekuatannya mereka ini adalah digital marketing. Betul ya, Bro ya? Betul. Boleh di-sharing, Bro. Sebenarnya apa sih dasar pemikirannya sampai memilih digital marketing untuk membesarkan bengkel dari jumlah berapa tadi sebelumnya, Bro? Sebelum digital marketing? Satu. Dari awal sih memang kita udah pakai digital marketing sih. Oh, jadi dari 1 sekarang sudah total? 16. Jadi kalau teman-teman tinggal searching itu di misalkan kayak contoh di Cibubur gitu ya, cari bengkel mobil, munculnya dokter mobil. Betul. Sebenarnya itu melawan SEO tuh. SEO kan harusnya bengkel mobil, tapi ini dokter mobil sebenarnya melawan tapi bisa kepanggil. Nah, ini menarik. Dan edannya bukan 1 halaman, bisa 2-3 halaman Google. Nah, mungkin boleh dicerita dasar pemikirannya kenapa memilih jalur yang tidak biasa, tidak common. Oke, kita tahu kan generasi berubah. Seiring berubahnya generasi baby boomer ini menjadi tidak aktif lagi dan menjadi ikut-ikutan generasi milenial juga gitu kan. Ya. Maksudnya ngomongin gua lo ya, Bro ya. Lebih tua lagi. Betul, sedangkan generasi milenial ini kan segala macam udah mulai beralih ke gadget ya gitu. Jadi betul. Hari itu kan kita menang duluan sih dalam arti bukan hari itu sih, sampai hari ini pun kita masih menang dan kita masih dominasi di sisi digital marketing. Karena zaman sekarang kita kan kalau bengkel itu kan harus jelas nih jualannya apa nih, wants atau needs. Nah, kalau needs, orang akan search ke search engine, kayak misalkan Google, dia akan search di YouTube, cara-caranya, ya kan? Kalau needs, kalau wants, kita mainnya lebih di sosial media kayak Facebook, kayak Instagram, itu kita menjual wants, apa yang mereka inginkan. Kalau menjual kebutuhan, itu sudah pasti jualannya kita lebih ke search engine. Jadi kita harus memahami si karakter si customer itu sebelum kita membuat sebuah strategi. Jadi memahami karakter ya. Iya, boleh. Itu penting banget. Nah, untuk di rekaman konten kali ini kita mungkin bisa dikasih tips trik bagaimana cara menemukan karakter customer. Kan sebenarnya sama dengan kayak mencari target audience ya. Betul. Jadi target audience kan demografi, psikografi, sama geografi. Nah, betul. Cuman kan kita geografinya kan kita mengeliminasi geografi itu gitu loh dari sosial media, dari digital marketing. Kita lebih ke demografi dan psikografi sih. Kita maunya tuh menyasar tuh umur berapa sampai berapa. Itu umur kita riset dulu tuh. Sampai berapa? Oke, terus? Nah, umurnya itu kalau dokter mobil itu 25 sampai 43. Oke. Nah, itu target market dokter mobil. Terus rata-rata laki-laki. Terus kemudian penggunanya Android, iPhone sama aja lah itu ya. Terus biasanya yang udah kerja ya, atau yang biasanya sih target market kita yang udah kerja atau memiliki penghasilan sendiri lah, maksudnya usaha sendiri gitu loh. Lebih ke situ. Dan kemudian sekarang kita lebih kerucutin lagi bengkel kita itu di sebelah kiri jalan pergi. Kemudian really? Sebelah kiri? Sebelah kiri jalan pergi. Oh, alah.
Terus kita kerucutin lagi, oke deket-deket situ udah pasti ada abnormal, udah pasti ada BCA, udah pasti ada Holland Bakery. Terus Oh, nggak oke. boleh deket sama sekolah, nggak boleh deket sama tempat ibadah. Hmm, Deket perumahan paling bagus karena target marketnya nanti di perumahan itu sendiri gitu kan. oke, Nah itu oke. udah kita kerucutin lagi sih kriteria-kriterianya sampai detail memang. Ini menarik nih, ini menarik. Ya, mungkin gini, saya nggak ngebahas tentang sebelah kiri jalan pergi ini karena logikanya saya masuk akal ya. Nah, yang tadi yang Holland Bakri juga menurut saya ini hampir sama dengan kayak bisnis cari yang mana ada ATM BCA gitu kan ya. Iya betul, Biasa kayak gitu ya. Nah, betul. tapi saya mungkin buat teman-teman ya, saya memahami bagaimana cara menyasar target audience. Tapi pertanyaannya, mungkin para yang menonton atau dengerin podcast ini nggak tahu tuh. Nah, boleh dikasih gambarannya kenapa memilihnya 25-40. Jadi biar tahu dasarnya kenapa harus melakukan itu. Itu yang pertama. Oke, Yang kedua, sebelum itu saya mungkin mundur lagi satu step back. Kenapa harus tahu karakter sih? Kenapa harus oke. tahu karakter? Itu dulu pertanyaan yang paling penting. Oke, yang pertama 25 sampai 45 itu usia produktif di mana mereka sudah memiliki mobil sendiri dan memiliki uang untuk memperbaiki mobilnya sendiri. Lebih ke Hmm. situ sih. Nah, Hmm. ketika Anda memahami 25 sampai 45 tipe iklan, kemudian keyword apa yang Anda mau sosor di kepala mereka, terus tipe-tipe problem, terus keyword itu kan spesifik ya, misalkan mobilnya nggak dingin, AC-nya panas, kurang Hmm. kencang gitu loh. Hmm. Terus pedal gasnya tarikan kurang enteng. Nah, Hmm. keyword-keyword seperti itu kan keluarnya hanya dari mulut orang-orang yang umur 25 sampai 45. Oke, keyword Di ini bawah nanti untuk 25 SEO beda ya. lagi. Ya, keyword ini untuk SEO ya. Semuanya coach. Jadi ketika kita mengiklankan, ketika keyword ini nggak nyambung di kepala mereka, mereka nggak akan masuk apa yang kita iklanin. Oke, oke. Nah, pertanyaan saya yang sebelumnya tadi, Bro, belum. Hmm. Kenapa harus mencari karakteristik seseorang? Because nomor satu, kenali customer Anda, baru Anda tahu apa yang Anda jual. Gitu rumusnya ya. Jadi Nah, tahu dulu customer Anda, maka baru bisa tahu Anda apa mau jual apa gitu ya. Nah, betul. ini menarik ya. Kok saya jadi penasaran. Memang walaupun saya tahu ya, eh, kalau pria itu adalah orang-orang yang suka pergi ke bengkel. Dan saya yakin juga bengkel-bengkel yang kelihatan yang disasar sama dokter mobil ini, menurut saya nggak tahu ya, nggak tahu ini bener apa enggak. Pasti bukan supir kan? Bukan, udah pasti sebenarnya kita memiliki beberapa campaign. Jadi campaign itu kalau kita target laki-lakinya itu ada sendiri. Campaign yang kita target ibu-ibunya itu juga ada sendiri. Nah Nah, itu makanya ketika pertanyaan misalkan saya. di rumah, ibu-ibu itu bisa kita undang untuk datang, itu lebih ke sisi dari efisiensi, lebih hemat, kemudian lebih bersih, terbebas dari bakteri dan virus. Nah, itu kita panggilnya melalui itu. Karena itu yang ibu-ibu lebih concern. Ah, ya juga sih, ya juga. Jadi sebenarnya target marketnya itu 25-45 bisa saja juga pria dan wanita. Tapi prianya Yes, apa, wanitanya apa gitu maksudnya kan? yes. Tapi Berbeda karakter. jangan sampai ketika membuat target market kita membuat message yang sama Betul, karena concernnya mereka berbeda. betul. Oke, menarik, menarik buat saya. Tapi dalam konteks ini kelihatannya semua owner kan ya, bukan supir kan berarti ya? eh Owner bukan supir, udah pasti bukan supir sih. Lebih ke owner, kemudian sama pacarnya owner. Oh, pacar, pacar owner. Pacar ini dalam arti pengertian cewek, Pacar, cowok. pasangan hidup, ya bisa. Maksudnya kalau yang umur 25 sampai 35 itu belum tentu udah married. Tapi Setuju, pacarnya setuju. bisa akan toel-toel mereka untuk pergi ke bengkel ini supaya lebih bersih mobilnya, lebih sehat. Jadi ke arah sana, ke arahnya. Oke, oke, oke. Ini menarik buat saya. So, pertanyaan menarik ya. Saya nggak tahu ya, ini saya ngelihat dari beberapa company atau beberapa bengkel ya. Di Hmm, beberapa bengkel itu kan mereka malah fokusnya menyasar ke para supir sebenarnya menurut saya. Ya, karena bahkan ya kita tahu lah, jadi ada beberapa bengkel-bengkel yang sengaja ngasih amplop ke supir itu setelah selesai ke bengkel, betul kan ya? Ada yang betul, melakukan itu. Nah, sedangkan dokter mobil itu justru menyasar kepada orang-orang yang sebenarnya 25-45, yang which is itu juga adalah usia-usia produktif dan mereka lagi sibuk-sibuknya. So, betul. ini kan kalau secara logika kan ini kayaknya anti mainstream banget ya. Oh Jadi iya, jelas. nah, boleh tahu tuh. Jadi kalau mereka kan pasti ramainya pasti cuma hanya di weekend gitu. Berarti Oke, orang-orang ini kan juga adalah orang-orang penggila mobil harusnya ya. Kalau nggak penggila yes, mobil nggak betul. mungkin. Betul sekali. Nah, gimana Nah, mungkin?
Oke, beberapa kelemahan kalau kita nyasarnya di supir. Sebenarnya kasih amplop ke supir itu kan sama saja dengan acquisition cost kan. Kalau kita di bisnis kan kita ada acquisition cost, jadi itu berapa harganya untuk mengakuisisi si customer ini. Sebenarnya Mhm. sama aja ketika uang itu kita buang ke digital marketing untuk iklan. Nah, tapi Mhm. problemnya adalah ketika supir datang itu nggak bisa di-upsell. Oh iya ya bener juga ya, nggak bisa di-upsell Supir ya. datang itu hanya Anda Perintah. menjual ke needs. Iya 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 ke perintah ya needs ya. Oh oke. Jadi untung cuman nggak terlalu besar. Mhm, Sedangkan mhm. kita jualan bengkel itu jualan apapun sih sebenarnya sih. Untungnya itu paling banyak di wants bukan needs. Di wants bukan di needs. Yep, needs itu dijadikan bisnis sapi perah. Maksudnya itu orang akan selalu butuh servisnya, orang akan selalu butuh pekerjaannya, tetapi keuntungan Anda nggak bisa besar karena semua orang juga mengerjakan kan gitu. That's needs. Ini menarik, menarik, menarik. Saya jadi penasaran lagi. Tapi kan mereka itu kan adalah orang-orang sibuk, bro. Oke, nah sekarang saya balik lagi. Anda kalau jual beras bisa untung berapa? Sedangkan sekarang dibandingkan ketika Anda menjual Kobe beef. Nggak tahu, saya nggak paham. Karena Nah, nggak kalau jualan jual daging beras gua. maksudnya beras kan komoditi. Ya, Mungkin beras bisa komoditi. untung, cuman nggak terlalu banyak kan gitu. Tapi kuantiti atau volumenya besar. Ya, setuju. Nah, sedangkan Anda menjual Kobe beef, untungnya gila-gilaan, tapi kuantitinya kecil. Oke, oke. Nah, ini bengkel juga sama. Kita pisahkan menjadi needs sama wants. Nah, kita menjaring market dari needs-nya dulu. Memang ketika mereka datang untuk memperbaiki sesuatu yang menjadi needs atau kebutuhan, itu kita untungnya nggak terlalu besar, tetapi disitulah tempat ajang kita mengedukasi si customer. Hmm. Jadi si customer ini 25-45 ini memang kita target untuk datang, meskipun ya sorry itu saya di Indonesia itu paling senang bolos. Jadi kalau misalkan mereka ada alasan apapun itu untuk keluar dari kantor, mereka pasti kerjakan. Alasan aja gitu Ah, loh. ini menarik lah. Ini anti mainstream loh. Jujur ini anti mainstream. Kenapa saya bilang anti mainstream? Karena kan saya tidak memprediksi tentang bolosnya itu loh ya. Tapi kalau boleh tahu ya, Hmm, ini menarik buat saya. Ini menarik nih. Ini jadi penasaran. Saya jadi gatel nih. Eh, tadinya berpikir kalau hari weekday yang rame itu justru adalah para mahasiswa dan supir. Asumsi saya dong. Kalau logiknya enggak kan? Sedangkan ini enggak. Harusnya menurut saya logiknya juga kalau berdasarkan target ini, berarti kan weekend doang yang rame untuk yang para si eksekutif lah. Kita ngomong eksekutif gitu lah ya. Nah ini enggak. Nah ini menarik buat saya. Kok bisa ya. dasar pemikiran mereka bolos itu dong saya bingung. Oke, supir dan mahasiswa tidak kita target. Mahasiswa uangnya bukan uang dia, itu uang orang tuanya. Oh iya Jadi 25 customer Anda ya. sebenarnya orang tuanya, bukan anaknya. Oh iya 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 25. Nggak cuman buat saya masih menarik. Ini diketemukan nggak sengaja dalam perjalanan Enggak, atau memang kita memang sudah target. disetting dari awal? Dari awal memang kita target. Kok bisa tahu bahwa mereka bakal bolos sampai rela-relanya Pasti. mau bolos? Pasti, karena kita tagline-nya kita nanti adalah servisnya itu cepat, dalam 1 jam sampai dalam 60 sampai 90 menit mobilnya selesai. Jadi mereka bolosnya itu ketakar. Oh, saya bolos 2 jam nih, bisa nih kelar nih gitu loh. Ketika Oh, Anda oke. mau ngajakin orang untuk bolos, Anda harus kasih timeline-nya nih. Nah, Ketika timeline itu masuk di kepalanya dia akan akan mempermudah mengambil proses pengambilan keputusan dalam mencari solusinya dari problemnya dia. wah ini NLP kan coach? ya 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 ya. Ya tapi NLP itu kan bagian marketing yang itu, Bro. Nah, tapi maksud saya ini this is something yang menarik. Jadi eh, dia mentargetkan kepada customer yang sudah pasti seperti. Nah, tapi kan menarik ya. Ini coba ya. Ini saya masih mau challenge sih karena penasaran. Ini karena buat teman-teman juga pasti kepalanya habis denger ini kayak tambah pusing mereka. Pusingnya kenapa? Karena ini kan anti mainstream banget gitu ya. Makanya ini menarik nih. Kan logikanya gini. Kalau misalkan gue jadi bos, Yap. gue tanya, kenapa mau ke bengkel? Ya saya ada mobil mau di servis Pak, ada masalah. Nah kan balik lagi ujung-ujungnya itu kan jadi kalau bos yang lihat itu needs, maka diizinkan. Tapi kalau itu wants pasti nggak diizinkan. Betul. Dibantu Gimana? dengan YouTube, coach. Komentarnya Jadi gimana? jadi biasanya itu customer-customer saya yang bolos itu biasanya bosnya dikasih lihat YouTube saya. Nanti abis itu bosnya yang suruh udah deh kamu ke sana duluan. Nanti kalau bagus kasih tahu saya juga ke sana. Astaga, jadi ambasador ya. Oke, oke. Nah, boleh tahu, misalkan kita ngomong jangan ibu-ibu lah ya, kita ngomong pria lah ya. Hmm. Pria lah ya. Kalau ibu-ibu menurut saya kita
untuk dia kabur lebih tinggi. Maksudnya untuk melakukan itu, untuk demi bela-belan, dia kan wanita gitu ya, kalau demi cantik aja dia berjam-jam pun dia rela gitu loh. Wis, jangan salah, betul sekali. Ya kan makanya. Sakit sampai lecet pun rela gitu loh. Iya, ya rela, betul. Kalau pria kan enggak nih, beda nih. Enggak, Nah, pasti. makanya maksud saya, yang paling terbanyak datang ke bengkel itu karena apa? Khususnya dokter mobil. Kita ngomong dokter mobil. Karena tadi ngomongnya bukan needs ya, tapi wants. Wants. Ya. Yang paling banyak datang ke bengkel tetap sih dari needs-nya itu kan kayak AC sih sebenarnya sih. Kemudian baru kita upsell ke tune up itu wants karena mereka ingin mobilnya lebih kenceng. Itu biasanya sih Noelnya sih enak banget. Itu kan kita tinggal mainin ego. Semua cowok ingin lebih besar, lebih panjang, lebih cepat, lebih strong daripada orang lain kan gitu kan. Setuju. Itu aja yang kita toel. Jadi yang dikejar pertama justru adalah tentang AC dingin. Yes, AC dingin. Karena untuk AC itu, Anda nggak mungkin mobil Anda AC-nya mati nih. Saya jamin deh dalam 3 jam Anda pasti akan cari bengkel. Iya, itu agree. Itu saya Nggak agree. mungkin 3 hari. Pasti 3 jam. Nah, dari situ kita saring. Nah, otomatis kita punya campaign-campaign lain untuk SKU bisnis kita yang lain juga. Kayak misalkan tune up, kita campaign-nya mobil Anda kencang seperti baru, dan bahkan kita bisa upgrade performance-nya dalam 60 menit, kan gitu. Terus kalau misalkan oli, kita ada oli Jerman yang untuk 10.000 km dengan harga 150.000 seliter, kan gitu. Jadi kalau istilah kita ngomong funneling yang di paling atas, itu funneling atas yang pertama adalah pasti AC. Jadi berarti yang dikirimkan ya message-nya adalah AC. Message-nya adalah needs, message-nya, yes. Needs-nya. Oke. Kalau dari wants tentang mobil kencang, itu biasanya, nggak tahu ya, pemikiran saya pasti datangnya weekend. Enggak, hari biasa pun datang. Datang atau karena udah kejaring dari needs? Udah dikejar dari needs biasanya. Ya, maksud saya itu loh, maksud saya. Ya, jadi mereka tidak spesifik datang di weekday, hanya untuk ngejar wants. Betul. Tapi karena mereka sudah kena kepepet, udah nikmat, jadi langsung wants-nya kena juga kan? Betul. Betul ya? Tapi kata jaring pertamanya needs, betul gitu ya? Betul. Kita menjaring mereka itu dari needs, kemudian kita setel sales script dengan dia apapun itu yang kita bisa lakukan untuk menjaring wants-nya. Nah, ini pertanyaan saya menarik lagi nih ya. Ini jadi pengen ngulik sih ya. Saya udah mulai nangkep. Saya nangkep sih maksudnya. Kalau AC kan, kalau memang bisnisnya cuma AC kan sebulan AC itu kan paling cuma 6 bulan sekali ya. Tapi karena sudah ada lebih 1 tahun sekali mungkin lah. Iya, 1 tahun sekali. Iya, setuju. Karena mobil saya pun juga nggak pernah saya servis sih. Nah, tapi karena ada tune up-nya itulah yang menjadi recurring income akhirnya ya. Yes, tune up, kemudian ada oli juga, kemudian kita selalu keluarin produk baru, di mana database mereka yang udah masuk, kita selalu toilin lagi. Kita kirim lagi. Jadi kalau orang hanya bisnisnya cuma satu itu aja, recurring income-nya jadi terbatas. Banget. Makanya kenapa dengan recurring income, dengan konsep itu, maka recurring-nya jadi bagus. Masuk akal. Thank you. Nah, kita masuk ke bagian yang new normal nih, bro. Nah, ini seru nih. Ini yang seru nih kan. Karena kalau itu nanti kalau saya bongkar-bongkar terus kan nanti dapur dokter mobil kebuka semua. Jangan aja ini. Tidak ada masalah. Karena gila. Belum tentu ya. Belum tentu. Burger. Cuman nggak ada yang jual burger lebih baik dari McDonald. Asik. Orang bisa servis mobil, cuman nggak ada yang bisa servis lebih baik daripada dokter mobil dalam satu hari. Setuju. Burger King enak, tapi belum tentu kalau bisa ngalahin McDonald ya. Setuju. Oke, saya mau ngomong tentang new normal nih, bro. Di dalam kondisi kayak gini, bro, ya, menurut lo, nah pertanyaannya adalah, kira-kira menurut pandangan lo, dan aku yakin dari sudut manajemen lo dengan Ricky pasti sudah melihat nih kan, bro ya. Kira-kira menurut prediksi, jangan ngeliatin data dari pemerintah atau whatever apapun. Menurut lo, kapan COVID ini berakhir, bro? Atau PSBB ini berakhir? PSBB nggak tahu ya. Kalau kita melihat COVID di Indonesia paling cepat Maret tahun depan. Menurut lo? Oke, berarti kondisi PSBB menurut lo kapan akan dibuka? Mungkin tidak sampai akhir tahun. Oke. Digantung sama pemerintah. Oke, berarti asumsi lo adalah sampai Desember, anggaplah kayak gitulah ya kita bikinnya. Oke, sampai Desember. Nah, pertanyaan gue berikutnya, bro. Selama di masa sampai Desember, apa yang harusnya dilakukan oleh para pelaku bisnis, bro? Oke. Bisnis kan ada, ketika Anda sudah kena kayak begini kan,
itu kan dikategorikan menjadi dua ya. Jadi kan yang satu good to have sama must have. Sama aja sih dengan need sama want sih. Cuman yang satu good to have, yang satu must have. Nah, ketika Anda berada di lini bisnis must have, ya berarti Anda aman gitu loh. Boleh dijelasin bro, Mas Hef, karena nggak semua yang dengerin saya adalah pendidikan tinggi-tinggi bro. Oke, must have itu jadi sesuatu yang harus punya, kayak misalkan makanan, kesehatan, pendidikan, kemudian higienis, steril gitu-gitu. Itu kan must have tuh, harus ada nih sekarang nih, dan itu top priority. Nah, itu menjadi bisnis yang hampir tidak terpengaruh gitu loh. Cuman Anda harus bagaimana caranya Anda mengkomunikasikan higienis Anda kepada calon customer Anda. Hari ini it's all about communication. Bagaimana caranya Anda mengkomunikasikan bahwa produk Anda ini bebas gitu loh, steril gitu loh dari virus-virus dan dari tercemarnya itu. Anda harus benar-benar concern terhadap ini, karena kalau enggak, semua orang sekarang sedang berlomba-lomba berlari ke bisnis-bisnis yang must have, yang needs gitu kan, yang kebutuhan, yang menjadi kebutuhan. Cuman bedanya adalah, yang membedakan adalah siapa yang bisa mengkomunikasikan itu. Bahwa kita ini ada SOP-nya loh, kita ini bersih loh, kita ini aman loh untuk Anda, dan keamanan Anda itu menjadi top priority kita loh. Nah, itu yang bisa mengkomunikasikan itu pertama secara masif, dialah yang menang pasti. Oke. Itu di lini bisnis needs ya. Kalau di lini bisnis yang wants atau yang must have, Anda harus menjadikan bisnis Anda relevan. Kalau enggak, Anda mau pivot boleh. Pivot itu maksudnya ganti ya, banting setir lah, ganti segmen bisnis gitu loh, ganti kategori bisnis. Cuman kita di Dokter Mobil sendiri, kita enggak pivot gitu loh. Kita tidak begitu cepat mengganti kategori bisnis sampai yang kayak begitu. Enggak. Yang kita lakukan adalah kita mempermudah si customer untuk mengakses kita. Kita adakan home service, kita adakan pick up service, kemudian kita adakan sterilisasi di rumah-rumahnya, di mobilnya, kemudian kita adakan paket tune up from home-nya. Jadi kita bagaimanapun itu caranya untuk mengambil bola dari customer dan meng-cater dan memberikan rasa aman si customer ketika dia belanja produk di kita gitu loh. Ujung-ujungnya hari ini kan bukannya mereka nggak ada duit, ada, cuman kan mereka takut. Nah, rasa takut itu harus dibendungi dengan rasa aman. Oke, nah ini menarik nih. Saya jadi kepikiran ya, tadi omongan datang ke rumah-rumah dan sebagainya, sebenarnya everybody do that gitu ya, tapi mungkin juga mereka punya mental block. Mental blocknya adalah mengatakan bahwa mobil nggak dipakai, nggak perlu dong ya. Tapi saya jadi ingat satu cerita, kemarin kebetulan saya menginterview Leo Antonius, dia Chief of Strategic Management-nya Bineka.com. Dan kebetulan dia mengatakan bahwa strategi pada saat ini, dia menyebutnya ada strategi defense, dan ada strategi offense. Nah, di strategi offense, salah satu yang dia buat strategi adalah masuk ke market-market yang di mana customer lagi tinggal, kompetitor lagi tinggal. Di mana kompetitor lagi tinggalin. Jadi ditinggal sama dia, dan itu yang dimasukin sama dia. Nah, saya jadi berpikir, sebenarnya ada satu target yang nggak sengaja, yang tadi kepikiran dari saya, dalam second mungkin Dokter Mobil sudah mikirin, yaitu adalah di mana orang yang memang sebenarnya dulu punya problem di mobil, tapi belum pernah sempat untuk ke bengkel Anda sebenarnya. Betul. Benar ya? Betul, Pak. Dengan strategi yang kita implementasi bulan lalu, kita hanya mencatat penurunan omset sebesar 18,5%. Wih, cakep. Tapi emang tim kita gila-gilaan sih kerjanya sih. Kayak udah stres semua gitu loh, karena bulan lalu gitu kan. Cuman memang dengan kita kerja keras itu, hanya penurunan 18,5% itu luar biasa gitu loh. Karena saya mencatat dengan data-data teman-teman saya di luar, omset mereka itu tinggal 20%. Iya. Betul. Jadi kalau saya lihat memang di beberapa industri dan khususnya bengkel, pasti kalau dia berhenti dan tidak bergerak sih pasti stuck sih. Ya, betul. Dengan jemput, oke. Mereka nanti punya alasan. Ya, tapi kan mereka di rumah, mobilnya nggak dipakai. Betul. Tapi juga memang kan ada potensi. Memang mobil bersih. Iya, saya mengerti mobil bersih. Tapi kan ada satu sisi lagi, di mana mobilnya selama ini dia pengen tune up, dia kenal dokter mobil, cuman dia belum action. Dia sekarang dia action gitu ya. Betul. Tapi secara kos apakah ada tambahan biaya, Pak, datang ke rumah? Nggak ada. Justru kita nggak tambahkan tambahan biaya supaya mereka itu barrier to entry-nya rendah gitu loh. Jadi mereka untuk pengambilan keputusan itu yang nahan mereka itu lebih sedikit. Bahkan kita bonusin lagi. Oh really? Dibonusin lagi? Ya, dibonusin lagi. Saya nggak pernah kasih diskon. Saya maunya kasih bonus. Setuju. Kalau udah diskon nanti naikin harganya susah.
Betul. Nah, makanya itu saya kasih bonus, cuman bonusnya yang lebih mengarah ke higienis dan antivirus sekarang, anti COVID. Jadi saya punya produk fogging, disinfektan. Nah, itu yang kita bonuskan gitu loh. Kita foggingin mobilnya, bahkan rumahnya pun kita fogging, nggak Wih, ada masalah gitu loh. serius? Serius. Waduh, beli satu dapat tiga itu. Betul. Kita Waduh. bikinnya mereka beranggapan seperti itu supaya barrier to entry-nya rendah. Iya, iya, benar-benar, benar-benar. Iya, benar-benar. Barrier to entry-nya lebih rendah. Dan ini menarik ya. Jadi memang ini sebenarnya yang harus dilakukan sama tukang potong rambut ya, salon-salon ya harusnya juga ya. Yes. Walaupun memang salon ada yang ke rumah-rumah, tapi dia masih bekerjanya sporadis sih. Tapi Betul. kalau ini benar-benar bagus banget ya. Memang ada peluang-peluang lain ya. Memang kita lihat ya. Betul. SOP dari kita tekankan. Kita tekankan ke customer kita bahwa SOP kita itu terstandarisasi sampai ISO. Jadi Hmm. mereka, jadi kayak misalkan Coach Arif, misalkan beli makanan nih, GrabFood gitu kan sekarang. Coach Arif pasti akan lebih percaya ke restoran-restoran yang sudah ada SOP yang jelas, kayak McDonald, Burger King, KFC, Ya, ketimbang harusnya itu. dari nasi goreng abang-abang. Ya, Atau terserah deh apa aja yang ada di pinggir jalan gitu kan. ya. Ketika dijajarin nih sama-sama 20.000, Anda pasti memilih yang memiliki SOP. Iya setuju kalau 20.000 sama sih ya Sinting sih. Memang Betul. cuman bedanya gue memang agak gila sih bro. Gue gila Nah, maksudnya iya, betul. makanan apapun di pinggir gue hajar sih bro. Gue nggak pernah pusing. Betul. Nah, jadi ketika Tapi kita ada masuk akal, SOP, masuk akal, masuk mereka akal. lebih merasa aman gitu loh. Dan ketika karyawan kita datang ke sana, teknisi kita ke sana, SOP-nya lengkap, APD-nya lengkap, kemudian mereka juga menjaga jarak jauh-jauh gitu loh. Jadi kita berikan rasa aman itu ke customer gitu loh. Jadi dari semuanya yang mereka menjadi ketakutan, itulah yang kita hajar satu-satu sebagai unique selling proposition kita. Oke, nah ini saya mau mengajak lebih menarik lagi ya. Kita mundur satu step back bro. Waktu ketika kejadian nih, nah ini biasanya di pengusaha nih ada yang sudah siap, ada yang belum siap nih. Sampai hari ini Ya. ada juga yang belum siap. Nah, anggaplah gitu ya bro, ini dalam kondisi waktu ketika, karena kejadiannya cepet banget kan kita ya, antara kejadian COVID, kemudian kita suruh PSBB dan tutup, itu cepet banget kan ya. Ya, Nah, betul sekali. bahkan saya ingat banget, saya masih di Bali, saya lagi di Bali, besok Senin sudah, Minggu saya harus berangkat ke Sorowako, dan Senin sudah apa ya, saya sudah harus berangkat ke Sorowako, tapi dibatalkan di hari Minggu. Nah, pertanyaan saya Yes. nih bro, pertanyaan saya. Yes. Pada saat itu, bagaimana lu bisa menemukan ide untuk penjualan? Nah, itu pertanyaan yang sangat hakiki bro, yang mungkin mudah-mudahan bisa ngebantu buat teman-teman. Oke, jadi ketika bukan pas PSBB sih, ketika kasus pertama masuk di Indonesia yang di Depok itu, kita udah siap-siap dari situ. Karena Serius? kita tahu nih, iya serius. Karena kita tahu nih, Indonesia tidak memiliki kapasitas dan kapital untuk menangani pandemi gitu kan. Oke. Jadi kita prepare for the worst, kita udah planning. Dari itu saya sama Ricky sama Mas Bro, kita udah planning memang apa yang akan kita lakukan gitu loh untuk di company ini gitu loh, untuk caranya menjaga cash flow, caranya menjaga karyawan, caranya memberikan rasa aman terhadap karyawan kita, terus kita juga berpikir bagaimana caranya menjaring customer kita seperti biasa, sama seperti sebelum pandemi, dengan emang udah kita pikirin semua ketakutan-ketakutan mereka, dan itu memang kita sudah hajar campaign dari awal-awal. Nah, ini gue menarik bro. Kok bisa berpikir baru kejadian satu kali COVID di Indonesia yang di Depok itu kok lu bisa langsung sudah melakukan reaksi gitu loh bro. Itu gimana bro? Kayaknya nggak ada pengusaha yang, nggak tahu ya, mungkin ada beberapa ya, tapi yang saya temukan mereka sudah kejadian beberapa hari baru mereka melakukan respon. Boleh gue tahu apa sih jalan pikiran kalian bertiga sampai ngelihat ini, atau kalian memang udah ngeliat dulu di luar negeri, atau gimana bro? Boleh sharing bro? Jadi untuk di China kita punya banyak teman, untuk di Malaysia kita punya banyak teman. Jadi apa yang terjadi di sana itu kita udah tahu kan, udah tahu jelas what happened. Jadi ketika masuk ke Indonesia, kita tahu nih ini bakalan parah gitu loh. Jadi kita prepare for the worst. Jadi benar-benar udah kita planning satu-satu, tinggal diimplementasi. Itu saya ingat banget kok. Ketika itu nggak lama sebelum di PSBB, malah masih baru dikasih tahu, dihimbau untuk stay at home itu saya sudah melakukan meeting di HRD, di semua divisi juga, sampai ke divisi teknisi juga, itu untuk kita konsolidasi data apa saja, karyawan mana saja yang boleh dirumahkan, karyawan mana saja yang di-keep, dan kita bikin shift ganjil genapnya juga. Kemudian kita bikin skenario work from home untuk di divisi-divisi terkait, kayak misalkan accounting, finance, digital marketing, HRD. Kemudian kita juga bikin
payment plan untuk gimana caranya kita tetap saving untuk bayar THR karyawan kita juga. Nah, Jadi itu dari sisi internal management gitu loh. sakti nih, sakti. Jadi baru mau kayak gitu karena kan maksud saya gini ya, kita kan tahu pada saat itu kalau kita flashback lagi, pemerintah kita kan pede banget tuh, mau Minta ampun mengatakan padanya. mengatakan bahwa pakai tolak angin saja bakal selesai atau kerokan selesai gitu ya. Nah pada saat itu kan, jadi saat itu juga terus terang saya pun salah satu orang yang berpikir positif aja sih. Oke. Makanya Positif tetap. Cuman we prepare for the worst gitu loh. ya Karena ya I kita know. teman-teman kita di Malaysia pun udah kena gitu loh sebelum kita. Ya, Mereka I bahkan know. lebih parah lagi gitu loh. Ya, maksud saya kalau di dalam konsep stoik memang ada konsep yang namanya paradox thinking. Jadi ada Stockdale paradox yang dimana ketika melihat positif harus dia melihat realita. Dan pada saat itu bedanya pada saat itu saya masih melihatnya bukan Stockdale paradox. Yang saya lihat masih adalah positif aja gitu loh. Karena menurut saya enggak lah, ini nggak mungkin sampai lockdown dan sebagainya. Saya berpikir malah nggak kepikiran lockdown, malah nggak kepikiran sama sekali. Jadi baik-baik aja. Nah, cuman buat saya, kalian sudah prepare sejauh itu dan menganggap bahwa kalau ini terjadi di Indonesia, ini gimana? Itu kan yang gitu yang waktu itu dibikin kan? Yes, betul. Nah, itu yang diambil di konsepnya James Stockdale Paradox, yang diambil bukunya Good to Great, itu Good to Great yang tulisan Jim Collins. Ini ada one of them, one yang memang harus prepare, dan which is menurut saya this is udah masuk bagian big company, karena belum tentu big company juga melakukan ini. Nah, tapi pertanyaan saya berikutnya. Yes bro, lu mau ngomong apa? Itu. Jadi ketika masuk ke Indonesia, kita tahu bahwa Indonesia tidak memiliki kapasitas untuk melakukan lockdown. Karena ketika di China lockdown, itu semua aktivitas keuangan berhenti, sewa tidak boleh ditagih, cicilan tidak perlu dibayar, makanan disupport pemerintah. Kita udah tahu, Indonesia nggak bakal bisa. Iya, pasti nggak bisa. Ya, karena di sana komunis. Betul. Jadi di Indonesia tidak akan diadakan lockdown. Kita tahu di situ kita tahu jelas gitu loh. Jadi problem ada, resiko tinggi, tapi pemerintah tidak mampu melakukan lockdown. Itu kita juga tahu, makanya kita udah langsung berasumsi bahwa ini bakalan parah di Indonesia. Dan ketika pun dilakukan lockdown, kemampuan orang-orang untuk bertahan di rumah nurutin pemerintah hanya 1 bulan. Iya memang, sekarang jalan udah macet kok. Sekarang jalanan udah macet. Bukan apa, mereka udah butuh makan gitu loh. Harusnya ketika hari itu pasien pertama masuk, langsung lockdown. Itu beres. Begitu masuk tidak di lockdown dan malah pakai tolak angin ceritanya, wah itu kita udah tahu itu. This will be worse, and ini bisa jadi sampai tahun depan. Dan kalau kita lihat grafiknya kan masih naik tuh. Grafiknya kan bell curve ya. Kalau bell curve itu kan waktu yang dibutuhkan untuk naik adalah sama dengan waktu yang dibutuhkan untuk turun. Betul. Ini aja belum puncak. Belum puncak. Dan cenderung mendatar hanya pada saat weekend. Itu pun karena nggak ada yang kerja, nggak ada yang gitu. Ya, betul. Ya. Jadi makanya ketika ini masih naik, ya kita kan ngitung dari bulan Januari, Februari, Maret, April masih naik, Mei masih naik. Wah, udahlah ini mah sampai tahun depan. Iya, karena secara logika kalau kita ngeliat di Cina, itu cuma dalam waktu 30-45 hari, dia langsung turun kan? Betul. Karena kalau di kita enggak. Kalau kita naik terus sih. Enggak. Berarti teman-teman yang dengerin podcast ini, mohon maaf, bukan kita mau mengecilkan hati kita semua, tapi paling nggak kita harus mempersiapkan. Ya. Harus mempersiapkan kondisi ini, karena kondisi ini akan panjang banget nih. Jadi tinggal pertanyaannya adalah, apa yang harus Anda lakukan? Selain tadi katanya idenya adalah pivoting. Ya, memang mungkin yang kita harus lakukan di bisnis. Nah, balik lagi. Balik lagi ke marketing. Ketika kejadian itu sudah menyiapkan semua tim, sudah melakukan work from home, ya, dan strategi marketing, boleh tahu nggak jalan pemikiran sampai ide, walaupun jadinya nanti ada ke rumah-rumah dan sebagainya ya, boleh tahu nggak bagaimana cara pengumpulan ide sampai bisa menemukan bahwa solusinya adalah ya tadi termasuk salah satu fogging di rumah kan gitu. Boleh di-sharing kan? Jadi kita ini sih lebih ke NLP ya. Kita mengidentifikasi emosi apa dan ketakutan apa yang dialami oleh orang-orang yang di luar negeri. Jadi ketakutan mereka itu kita ambil semua, kemudian kita masukkan ke mind frame orang Indonesia. Apa saja sih yang mereka sebenarnya takutkan gitu loh. Nah, di Indonesia itu kan unik ya, makanya kan kita disebut negara plus 62. Itu kan memang
Itu Behavior-nya unik. ngeledek gitu, ngeledek Ya, banget. benar. Behavior-nya unik gitu loh. Mereka pasti ada unsur menantangnya, ada unsur bandelnya, tapi padahal sebenarnya mereka juga takut gitu loh. Nah, Hmm, bagaimana kita mengidentifikasi ketakutannya itu? Jadi sebenarnya yang kita jual itu solusi bagi ketakutan mereka. Itu selalu yang kita jual itu dulu. Karena in time of crisis, yang bisa memberikan solusi bagi ketakutan itu nomor satu dapat duit duluan gitu loh. hmm. Sama kayak coughing, Anda takut pencet-pencet lift, pencet-pencet EDC, pencet-pencet ATM, itu ada gitu. Nah, itu makanya kita Ya, udah tahu nih, ini pasti boom gitu kan. iya, iya, betul, betul. Gua aja kepikiran tadinya mau pakai sarung tangan, tapi gue pikir aneh juga gue pakai sarung tangan kan. Kalau yang kayak gini, karena sarung tangan kan tidak nyaman, bro. Betul, tidak Alat nyaman lo dan kan ada pegangan kan, bisa masukin kantong. iya, Selesai. betul. Bisa gantung jadi gantungan kunci. Nah, kayak emang karena kan kita juga riset gitu. Saya keluar pada saat awal-awal sebelum PSBB ya, awal-awal masih dihimbau itu kan sepi banget tuh jalanan. Yap. Saya juga sempat keluar, saya ngeliatin behavior masyarakat itu seperti apa. Rata-rata sih paranoid sih memang sih. Ya Cuman memang, paranoid itu akan hilang ketika mereka bosen gitu loh. sudah Karena di biasa, Indonesia cepat bosen memang. ya sudah biasa. Karena Jadinya istilahnya kalau dalam normal NLP, gitu kan. ya dalam NLP itu ibaratnya tadi yang peak anchor-nya dia, terus lama-lama karena sudah terpapar terus-menerus jadi biasa. Sama Betul, betul, kayak orang betul, betul. trauma, tadinya trauma karena terpapar terus-menerus ya jadi ya udahlah bodo amat lah. Santai. Ah. Oke, oke. This is Nah, good. dari Jadi situ ambil kita menyelidiki satu-satu kan. Apa sih ketakutannya satu-satu, kita catetin satu. Saya catetin satu-satu, baru kita bikin unique selling proposition kita yang relevan dengan bisnis kita terhadap mereka gitu loh. Sampai di awal-awal itu kita gencar fogging ke rumah-rumah, fogging ke kantor-kantor. itu fogging tapi dalam arti benar-benar fogging tidak ada hubungan sama mobil. Fogging tidak ada hubungan sama mobil, cuman cairannya kita pakai yang memang untuk mematikan virus. Serius loh. Tadi jadi sempat bisnis lain nih berarti ya? Bukan bisnis lain sih, target market sama, alat yang dipakai sama, tapi yang Ya, dikerjakan berbeda. iya ya. Jadi maksudnya kan cuma hanya istilahnya apa ya? Kita bukan diferensiasi ya, extended lah ya. Jadi extension dengan alat yang sama. Jadi kayak mentarget ulang, bukan target, Yes, retargeting namanya. retargeting ya, Yes, retargeting ya. Oh, menarik ya. This is good. retargeting. Nah, cuman retargeting itu memang saya tidak genjot gila-gilaan. Kenapa? Karena kita memiliki database customer yang terbatas. Jadi retargeting itu kita hanya lakukan untuk menutup omset setiap bulan supaya operasional nggak minus. Dan Jadi jangan digembor-gembor gila-gilaan. Kenapa? Satu, Anda mengedukasi kompetitor. Dua, target market Anda terbatas. Hanya itu-itu aja yang bisa dikerjakan. ulangin. Yang pertama tadi tentang kompetitor apa? Ketika Anda, ini kan sebenarnya kan kayak senjata rahasia lah ya. Ketika senjata rahasia itu Anda pakai terus-terusan, Oh, otomatis kebaca. Anda akan ngebaca dan melakukan hal yang sama gitu loh. Oke. Jadi fogging sekarang masih di jalan apa enggak? Masih dijalanin semua. Biar sekalian deh, tanggung. Biar teman-teman juga yang di sini kalau mau cari dokter mobil, walaupun ini untuk fogging, itu biayanya berapa tuh? Biayanya tentatif sih sekarang udah jauh, kalau dulu kan chemicalnya mahal, hari ini kan chemicalnya kan harga udah turun semua, jadi itu juga lebih murah sih. Dia biasanya kena per meter, cuman sekarang sih kalau Anda servis mobilnya kita kasihkan satu ruangan gratis kok. Satu ruangan gratis. Oh ya, kalau mama itu. Tapi kalau memang dia kerjanya cuma mengundang dokter mobil untuk melakukan fogging, Per ruangan biasa kena 350.000. per ruangan 350.000. This is good ya. Jadi teman-teman kalau mama nanti mau fogging, coba hubungi dokter mobil juga. Ini extension bisnis ya. Tapi ingat yang utama adalah mobilnya, mobil yang mesti diperbaiki ya. Betul. Karena logika mobil masuk akal sih bro. Karena logika gini, kalau Anda masih keluar, kalau kita udah keluar, begitu keluar kan mau nggak mau mobil akan kena terpapar dengan kondisi luar ya. Betul. Dan which is sebelum masuk ke rumah itu harus yang dibersihkan dulu sebelum masuk ke rumah harusnya. Betul. Ya kalau orang mereka akan membersihkan dalam waktu 1-2 hari. Mereka akan panggil untuk bersihin. Nice. Dan bahkan untuk orang-orang yang memang kelewat paranoid, nggak mau orang lain yang kerjakan, kita berikan paketnya untuk mereka kerjakan sendiri di rumah dengan tutorial videonya sekalian. Oh my goodness, ada juga yang kayak gitu ya. Nah, alatnya kita pinjemin. Buset, ini gue pinjemin, lo semprot sendiri, habis itu gue ambil gitu ya? Yes. Jadi sewa alat ya bro? Iya, jadinya beli chemical. Oh oke. Berapa harganya kalau untuk mobil bro? Sama kok, 350.000. 350.000 ya, oke. Jadi kalau mobil 350.000, kalau beli chemical saja 350.000 juga? Kalau beli chemical aja sama alatnya 6 juta dapat 1 liter. Itu beli.
Wah, lebih cuan itu 6 juta. This is good business. Tapi kalau gitu nanti dipinjeminnya kalau pada saat dia mau pakai tinggal kontak gitu ya. Nah, kalau misalkan yang sistem disewakan itu biasanya orang dia datang pinjam sih. Kalau pinjam itu biasanya hanya bayar chemical sih, sama deposit aja. Cuman kita sih lebih pushnya untuk jual si mesin foggingnya ini sih. Jual juga tuh mesin. Jual. Oh, pintar. Berapa harga jualnya mesinnya? Ya itu mas, bro. 6 juta dapat 1 liter sama mesinnya. Astaga, keren. Jadi 6 juta buat teman-teman, harganya 6 juta. Bisa bersihin sendiri, bersihin rumah sekalian, tanggung kan gitu lah ya. Ya lumayan. Jadi kalau fogging, cairan chemical foggingnya saja berapa tuh? Kalau sudah, anggaplah udah punya beli alat. Cairannya aja 1 liter 500. Bisa berapa ruangan tuh, bro? Bisa berapa meter? Kalau satu ruangan itu paling mentok 30 mili sampai 50 mili. Satu ruangan 30 mili, berarti bisa berapa kali pakai, bro? 1 liter itu bisa sekitar 100 sampai 150 kali. Oh, sebentar. 1 liter berapa harganya? Kayak 500.000? 500.000 ya. 1 liter? 1 liter, ya betul. Oke. Jadi dapat gambarannya. Oke, lanjut ya, bro ya. Nah, ini thank you banget nih dapat banyak masukan. Nah, kita main ke bidang lain nih, bro. Kita main ke bidang lain. Bidang lain karena menurut saya ini yang dibutuhkan ide-ide sebenarnya di masa-masa lagi new normal ini, bro. Nah, pertanyaan saya yang berikutnya adalah, kalau mama kita lihat ya, di industri makanan, atau industri apapun deh, mungkin saya yakin banget, Bro Lunglung kelihatannya kan suka keliling kemana-mana, ngeliatin behavior orang-orang. Ya, suka ngeliatin behavior orang-orang. Nah, pertanyaan saya adalah, apa yang harusnya dilakukan apa tapi tidak dilakukan? Paham nggak maksud saya? Jadi ada misal restoran ini harusnya melakukan ini tapi dia tidak melakukan itu. Harusnya si bisnis ini harus melakukan ini tapi dia tidak melakukan itu. Mungkin bisa di-sharing ya, biar berbagi manfaat. Oke, tergantung target market Anda, segmentasinya apa nih? Anda mau segmen high, middle, atau low? Ya. Kalau low, Anda packing untuk take away yang ready meal, yang harganya murah, itu saya jamin laku. Kalau yang medium itu biasanya agak-agak picky. Agak-agak, tapi mereka masih kepepet sama budget. Nah, Anda pasang harga yang bagus, di mana, ini kita ngomong restoran dulu ya. Anda pasang harga yang bagus di mana nggak terlalu mahal dan bisa meng-cater dengan kebutuhan mereka. Yang penting kasih lihat bahwa Anda itu steril. Dan itu banyak yang tidak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan. Banyak yang tidak dilakukan. Mereka hanya sasar, oke, ini to go, mealnya to go, cuman nggak jelas nih bikinnya gimana. Saya kalau jadi mereka, saya akan pindahkan dapur saya ke paling depan sehingga semua orang bisa lihat prosesnya. Saya beliin APD, sekalian hazmat sekalian gitu loh. Jadi kita tulis steril gede-gede itu di depan jidat kita gitu loh. Jadi ketika orang datang lihat itu, wah ini pasti steril. Kalau gitu kayak semacam kayak kopi, bisnis kopi pun juga begitu ya harusnya ya? Nah, bisnis kopi kan sekarang kan udah ditulis nih, saya berapa derajat, di-prepare oleh siapa gitu kan. Dan sampai kurirnya pun akan, di Cina itu sekarang itu kurirnya itu sudah ada suhu badannya live. Wah, jadi Anda bisa gila. cek melalui aplikasi, misalkan Grab atau Gojek, GoFood-nya ya, itu di situ udah ada suhunya si kurirnya itu live. Itu hari ini. Walaupun cuma dikasih tahu bahwa suhu tubuhnya segini, nama saya siapa, itu belum tentu menjamin dia bebas COVID. Ya? Belum tentu menjamin, tapi memberikan rasa aman yang lebih. Sekarang kan orang kan bukan butuh jaminan, butuh inovasi. Iya sih. Terus apa lagi? Bisnis apa lagi yang menurut Anda menurut Lunglung ini kayaknya harusnya begini, tapi dia nggak melakukan? Apa lagi? Restoran-restoran yang high end, yang meng-cater ke memang yang orang yang mau duduk di restoran. Kenapa Anda nggak ciptakan suasana itu di rumah customer-nya? Kita mau makan di rumah, sekarang tuh kita repotnya itu abis mau makan itu mesti persiapan, udah makan terus harus nyuci lagi kan gitu. Tapi kita maunya di rumah gitu kan, nggak mau di luar gitu kan. Nah, itu di cater di rumah gitu loh, bener-bener kita menyampaikan itu bahkan di charge more. Kan extra effort. Kasih server satu di situ gitu loh. Oh iya ya, kasih server satu situ ya. Iya, sekalian gitu loh. Itu extra effort kan, kita charge more dong. Iya. Itu yang banyak high end, bayar itu, jangan salah. Iya, orang-orang peluit, orang peak, orang-orang pasti bayar. Pasti bayar, nggak mungkin nggak mau bayar ya. Anda kalau mau lebih gila lagi bikin bikin menu 2 kali sehari, makan siang dan makan malam selama 1 bulan. Kasihkan ke mereka, booking dari awal. Jadi kita dapat jelas bookingan kita di mana aja, ke siapa aja, dan siapa aja yang beli.
Iya, sebenarnya kalau orang bisnis yang high-end gitu kan mereka punya database customer ada. Karena kan mereka Mungkin lagi reservasi semuanya ada. pasti. Ya kecuali yang McDonald ya, kalau level McDonald kan kagak gitu. Tapi bener juga sih masuk akal ya. Harusnya dia bisa melakukan itu dan orang-orang kaya itu memang tetap masih mau makan di situ. Iya benar benar. Tetap mau makan enak. Mereka Ya, berapa lama sih tahan makan di rumah? ya. Kemarin saya ke klien saya di Pluit, mereka kesulitan sih. Mereka mengalami kesulitan, rumahnya besar, mewah gitu ya. Mereka kesulitan, bahkan makannya cuma hanya Indomie lagi. Yang bagus ya Indomie sih memang jadinya. Karena mereka takut gitu loh. Nah, Ya takutnya takut. itu barrier to entry-nya itu kita hajar dengan SOP, dengan edukasi gitu loh. Hmm. Benar-benar kita address di situ sehingga mereka itu bisa merasa nyaman dan mereka mau makan enak di rumah, ya udah charge more dong. Enak Iya, aja. iya, iya, Capek iya. loh mondar mandir kan gitu. Iya, iya, iya. Ya, ini yang mereka nggak nyadarin. Mereka cuma nyadarin bahwa ekonomi lagi sulit. Jadi mereka nggak menyadari itu ada barrier to entry untuk mereka belanja ya. Sebenarnya ada barrier to entry ya. Oke, mungkin ekonomi lagi sulit harus di reframe. Daya beli lagi nggak ada. Hmm. Ekonominya nggak lagi sulit. Duitnya Hmm. ada kok. Orang Hmm. yang kagak mau beli. Iya, iya. Makanya maksud saya itu yang konsep di kepala mereka yang akibatnya membuat pengusaha akhirnya tidak mau melakukan inovasi. Maksud saya kan gitu ya. Yang Betul, terjadi betul itu. Oke. betul. Jadi sebenarnya kata kuncinya cari apa ketakutan mereka. Tapi kita harus berasumsi bahwa mereka lagi pasti bosan. Udah pasti, bukan Udah asumsi pasti lagi, itu udah bosan. pasti tuh. Mereka lagi bosan dan apa yang harus kita lakukan supaya mereka tetap bisa menikmati itu ya kan. Benar gitu ya gambarannya ya. This is good, this is good. Apalagi mungkin yang bisa di-sharing lagi yang berkaitan bisnis lain mungkin? Hmm, mendingan coach kasih saya contoh bisnisnya deh. Oke. Hotel? Hotel, oke. Hotel memang sekarang lagi down kan. Nah, Anda bisa bikin paket karantina atau bikin kerjasama dengan pemerintah untuk dapat karantinanya mereka ganti menjadi tempat-tempat yang bisa dipakai untuk merawat pasiennya sekalian gitu loh. Kita pivot sekalian. Atau Anda balik lagi kalau Anda kapitalnya kuat, Anda switch ke branding. Atau sekarang Anda bikin ghost kitchen atau Anda bikin tempat gudang penampungan. Sekarang orang mau cari gudang lagi susah loh. Hmm. Impor diperlancar, gudang di beberapa tempat nggak boleh buka, TKBM-nya nggak boleh kerja. Hmm. Problem satu itu menimbulkan problem lainnya gitu kan. Ini kan triple effect ya, domino effect ya, kemana-mana gitu loh efeknya. Cuman ketika Anda teliti lagi, sebenarnya Anda punya ruang dan space segitu banyak. Hotel itu kan, kalau hotel ya, kita ngomong hotel ya, bukan Airbnb ya, itu kan udah memiliki kapasitas untuk produksi makanan gitu kan. Nah, kenapa nggak Anda bikin ghost kitchen? Ada Apa sih ghost kitchen? Ghost Kitchen itu misalkan Anda kerjasama dengan ayam geprek apa nih, ayam geprek XXY gitu kan. Nah, Anda menjadi dapurnya mereka di lokasi itu. Sehingga ketika ada customer yang pesen ayam geprek XXY ini, Anda yang masakin buat mereka. Oh, jadi kayak distribusi gitu ya? Ghost Kitchen, betul. Oh, istilah ghost kitchen itu. Jadi bisnisnya satu, dia bisa mes di mana-mana ya? Betul, karena dia kerjasama dengan rumah-rumah untuk menjadi dapurnya dia. Dengan Menarik ya? standarisasi dia. Menarik ya? Ya sebenarnya kalau orang yang mau dipakai otaknya sih bisa aja ya. Udah pasti ada jalannya gitu loh. Nggak mungkin nggak ada. Hmm. Orang saya aja hari ini aja bisa bayar THR full kok. Ya, Dengan sama, kita udah sama. planning dari lalu-lalu dengan Ya, karyawan yang di atas 250 gitu loh. ya sama, sama. Perusahaan saya juga masih bisa bayar THR sih. Makanya kan ada aja lah gitu loh caranya gitu loh. Kalau emang mau Menarik, bikin. menarik, menarik, menarik. Bisnis apa lagi ya? Bisnis apa lagi ya? Kalau mama saya bilang asuransi misalnya. Asuransi bukan yang lagi naik ya? Ada yang banyak yang turun juga. Wow. Iya, Asuransi kan ketakutan mereka kan sekarang kan kalau kita kena corona itu di cover nggak. betul. Kemudian kan orang-orang yang sekarang kena corona ini kan lagi meriset after effect coronanya. Jadi kan berita-berita baru keluar dari China setelah orang kena corona itu ada yang gagal liver, gagal ginjal ya kan. Nah, itu kan lagi mereka riset tuh. Nah, ketika misalkan Anda bisa menawarkan program yang lebih baik daripada asuransi lainnya untuk mengcover after effect-nya si corona ini, Jadi bukan ngomongin corona, tapi no, ngomongin after effect-nya. after effect corona.
Yes. You are good man, keren man, keren man. Enggak, kita kan membaca behavior manusia ya. Jadi makanya kenapa apa yang Coach Arif ajarkan itu, apalagi ke tim saya si Revi dan ke tim saya yang lain itu important banget. Kenapa? Ketika Anda mengerti manusianya, Anda bisa deh jualan apapun itu ke mereka. Iya, iya, iya. Nah, Understand the human gitu loh. ya, ya, ya. Sebenarnya di masa-masa kayak begini, kalau kita mau positioning bisnis juga bisa ya. Jadi misalkan kayak bisnis bisnis kopi, tapi kopinya lagi belum terkenal, mau bikin terkenal dalam kondisi kayak gini bisa ya? Bisa banget. Ide apa? Di setiap problem kan pasti ada opportunities. Nah, opportunities ini kan si kopi-kopi ini kan mereka promonya kebanyakan di GoFood sama GrabFood kalau saya lihat. Betul. Mereka promo untuk di Instagram itu hampir nggak ada. Lah, sekarang gimana caranya Anda menggrab customer Anda dengan sisi empati? Anda kalau kopi-kopi nih paling gampang deh, Anda bikin empati aja. Setiap satu gelas kopi yang Anda beli, kita akan sumbangkan sekian ke komunitas ini. Udah, saya jamin gila-gilaan itu. Kopinya harga 17.000 kok. Target market itu tuh yang middle itu sekarang lebih menyasar ke sosialis sih. Maksudnya mereka lebih peduli kepada environment-nya mereka, kepada komunitasnya mereka, bagaimana mereka bisa give back. Lah itu yang disasar gitu loh. Masuk akal. Jadi jangan terlalu terfokus sama produknya sih kalau saya bilang sih. Orang-orang terlalu fokus sama produknya. Iya, betul. Kopinya bagus. So what gitu kan? So what gitu ya. Bahkan fokusnya malah ke environment-nya, ke lingkungannya mereka ya. Lifestyle-nya, demografinya itu ya. Betul. Jadi begitu mentoknya di situ. Sedangkan kita mentoknya adalah gaya hidupnya dia, apa yang bisa kita lihat celahnya di situ. Betul. Menarik. Understand the customer. Understand the customer. Oke, menarik. So, nah ini kita mungkin bagian yang akhir, yang pertanyaan terakhir. Bagaimana saran yang diberikan kepada orang-orang yang terkena dampak berkaitan dengan PSBB, bahkan mungkin ada pemecatan dan sebagainya. Apa saran-saran yang bisa diberikan? This is not the end of the world. Jadi oke lah Anda punya 1-2 hari untuk merajuk ya kan. Kalau saya bilang Anda punya 1-2 hari untuk nangis di rumah, oke, that's fine. Tapi Anda harus bergerak sekarang gitu loh. Kenapa? Because saya aja belum lihat ini ujungnya sampai kapan. Yeah. Kalau Anda nggak bergerak sekarang, Anda tunggu 3 bulan lagi baru bergerak, duit Anda udah habis 3 bulan lagi gitu loh. Masuk akal. Jadi patokannya tadi yang belt curve ya? Iya, bell curve-nya kan. Ini aja belum sampai puncak gitu. Saya belum lihat ujungnya ini sampai mana. Jadi kalau Anda mau nangis gitu kan. Nangis yang kencang. Cuma 2 hari aja. Jangan lama-lama. Hari ketiga Anda harus do something. Apapun itu deh. Jualan sanitizer kayak, jualan apa kayak. Orang sekarang jualan apapun laku kok. Iya. Tapi hand sanitizer sekarang harganya udah mulai turun tuh. Iya. Balik lagi. Itu kan yang paling gampang gitu loh. Anda mau cari yang lebih susah dikit, apapun itu bisa Anda kerjakan kok. Iya, kalau nggak bikin tutup mulutnya masker tapi sesuai dengan baju yang dipakai ya. Itu juga bisa. Kemarin kita ada bikin juga sih itu sih, cuman nanti itu inovasi setelahnya kita. Jadi kita ada bikin masker khusus untuk pecinta mobil balap. Jadi masker itu ada mereknya nanti, Bright, Sparkle, keren. KNN gitu. Nah itu memang kita target untuk itu gitu, untuk orang-orang yang emang suka balap ya, daripada pakai masker jelek biasa-biasa, kita kasih yang keren gitu loh. Yoi. Ya memang ada satu masker yang ya nggak apa-apa saya sebut merek lah ya, merek Sritek kan ya. Sritek. Ya memang kelihatannya bagus, Sritek lumayan lah ya. Cuman memang jelek aja ya, putih gitu, dekil kayaknya jadinya. Iya, jadi kita bikin yang fashionable. Ya, karena masker akan menjadi fashion item. Iya, kalau misalkan Sritek dia bikin produk yang kayak yang fashionable, itu buat saya yang sebagai pria yang makainya pede-pede aja gitu ya. Kalau buat pakai ini kan karena saya terpaksa aja. Betul sekali. Bahkan saya menemukan ada yang menarik loh. Ternyata kemarin saya ketemu dengan yang kalangan-kalangan kaya, saya menemukan ada satu barang, saya nggak tahu mungkin jangan-jangan ini sudah ditemukan oleh dokter mobil juga. Ada satu alat ditaruh di leher kayak gantungan nemtek. Itu isinya buat mencegah virus, mencegah ion negatif. Iya, ion negatif. Iya, ion negatif ya. Itu belum terbukti kan, jadi saya juga nggak berani masuk ke situ sih. Karena katanya produk Jepang tuh katanya kalau orang Jepang kalau lagi flu dia pakai itu semua katanya. Saya dikasih produk itu ada di rumah saya nggak pakai sih. Jadi coba dulu, siapa tahu itu the power of suggestion itu. Ya, makanya. Jadi saya bilang, lah kan saya nggak flu, percuma juga bro. Orang gue latihan Qigong, gue baik-baik aja juga percuma bro. Betul karena sih, itu sampai 1 bulan. Nanti setelah 1 bulan beli lagi. Baik lagi, orang butuh inovasi, cuman inovasi yang terukur.
terkadang kita memberikan inovasi terlalu out of the box, si customer nggak bisa mengukur, akhirnya barangnya jadi kentang gitu loh. Maksudnya mungkin barangnya bagus, cuman bagi si customer tuh nggak masuk akal. Oke, nah ini pertanyaan menarik karena lu udah lempar satu kasus nih. Inovasi terukur, bagaimana bisa tahu bahwa itu inovasi terukur? Nah, produk inovasi yang terukur itu maksudnya gitu loh, kayak misalkan kita menciptakan coughing, itu kan terukur gitu loh bagi si customer, ya kan, nggak bullshit gitu kan. Iya, enggak. Kalau misalkan kita ciptakan masker juga, itu juga terukur gitu loh, nggak bullshit juga kan gitu kan. Nah, Enggak. ketika kita ciptakan produk kayak si ion negatif ini, saya juga ada untuk di mobil, itu udah 3 tahun lalu, dan saya nggak masukin. Kenapa? Produknya ini stiker. Stikernya ini memang radioaktif, cuma radioaktifnya kecil. Itu berfungsi untuk merubah komposisi chemical yang ada di dalam oli mesin, radiator, dan di tangki bensin atau solarnya deh. It works. Kita tes, it works. Tapi saya mikir 1000 cara gimana caranya untuk menjual barang ini nggak kepikir gitu loh. Karena nggak bisa saya ukur. Oh iya. Tadi ya maksudnya ya yang inovasi yang tidak terukur, yang make sense, nggak make sense. Karena kalau yang nggak terukur itu edukasinya terlalu jauh jaraknya ya. Dan Anda kelihatannya nanti malah jadi membohongin orang, Mbak. Iya, benar sih. Ya jadi, sama yang kacamata nurunin minus. Ya, itu saya beli 2 kali loh, dan itu minusnya nggak turun-turun tuh. Nah, inovasi yang terukur itu penting banget, apalagi ketika Anda sudah membuat brand ya. Kalau Anda hit and run sih, ya no problem aja, cuman dosanya tanggung masing-masing kan gitu. Ya. Nah, cuman kan kalau kita kan yang udah memiliki brand, kita nggak mungkin mengeluarkan sebuah produk yang nggak bisa kita ukur sendiri gitu kan. Kayak kaca film, cara ngukurnya gampang pakai alat SUV, kan begitu. Kayak kita nih, misalkan kita pasang mobilnya supaya kenceng, gampang ada dyno, kan kita bisa ukur gitu kan. Nah, kayak yang stiker-stiker ini tuh saya mikir gitu 1000 kali, ini gimana cara jualnya gitu loh. Nggak dapet, saya nggak masukin gitu loh. Ya, saya ngerasain kok. Bener-bener. Karena sama aja kayak minum pakai model alat apa yang keluar hidrogen gitu ya. Hidrogen, iya. Saya menemukan, saya beli ya, tuh alat saya beli. Berapa waktu itu belinya? 2,5 juta atau berapa? 3,5 juta saya beli. Saya sih nggak ngerasa ada dampak perubahan apa-apa ya. Betul. Saya juga ada di rumah satu. Iya, ya, dan botolnya udah pecah sih. Udah pecah. Nah, saya jadi mikir juga, sama juga bener ya dengan beberapa barang. Ya, apakah itu juga mungkin karena sugesti? Bisa saja. Karena juga saya ngeliat kacamata yang ion, saya beli, saya pakai setiap hari, minus tidak turun. Kan dia bilang, kata minimal pakai cuma berapa jam. Lah, saya pakai setiap hari kok. Tidak saya lepas. Sampai kacamatanya rusak, saya beli lagi yang kedua kali saya pakai, hasilnya juga nothing. Akhirnya sampai ganti kacamata yang normal beneran saya beli biasa aja. Efeknya sama toh. Betul. Iya. Nah, disitulah ketika Anda begitu hati-hati. Kalau nggak keukur, branding Anda akan turun. Masuk akal. Oke, bro. Ini thank you banget udah masukannya. So, mungkin pesan terakhir, bro, buat teman-teman di masa menghadapi new normal. Apa sih pesan-pesan yang mungkin bisa disampaikan? Khususnya juga kepada teman-teman sales kan, karena teman sales yang paling gampang down tuh pastinya kan. Oke, bagi saya kalau Anda masih butuh orang untuk memotivasi diri Anda sendiri, berarti you're pretty much screwed gitu loh. Karena kalau untuk orang-orang yang kayak kita nggak butuh siapapun untuk memotivasi gitu loh. Setuju. Nah, karena kita bangun pagi udah jelas, to-do list kita itu udah jelas gitu, apa yang harus kita lakukan gitu loh. Nah, hari ini gunakan waktu Anda sebaik mungkin, belajarlah sesuatu, do something, stop feeling sorry for yourself. Maksudnya, Anda nggak sespesial itu gitu loh. Kalau Anda lagi susah, semua orang yang lain juga sama lagi susah. Jadi, lu nggak usah baper gitu kan, jangan berpikir Anda spesial gitu kan. You are the same people like everyone else kan gitu kan. Nah, tinggal what you do tomorrow, what makes a difference gitu loh. Apa yang Anda lakukan besok itu yang membuat perubahan gitu loh. Kalau Anda sales ya berarti harusnya Anda sudah terbiasa dengan penolakan kan. Ya sudah. Belajar gitu loh, ya kan? Do something gitu loh. Oke. Thank you banget, bro, atas seluruh hari ini yang luar biasa, dan ini mudah-mudahan pasti kan bisa menginspirasi teman-teman, dan thank you banget, bro, atas pembicaraan hari ini. Dan
terima kasih, dan saya atas nama teman-teman yang mendengarkan podcast dan video ini mengucapkan terima kasih kepada Bro Lunglung. Dan kalau Bro Lunglung mau carinya di mana, Bro? Facebook-nya atau di Facebook YouTube-nya saya atau apa? Lunglung, kan udah friend-nya sama Coach Arif. Instagram saya juga Tenlika, cuman saya banyak di YouTube sih sama Facebook sih memang sih. Saya bukan kids zaman now yang tahu di spelling, Bro, dikasih spelling, Bro, jadi biar teman Lunglung, LUNG untuk itu di Facebook. Facebook-nya. Oke, kalau di Instagram-nya? Tango Hotel Alpha Yankee November Echo Lika LIKA itu untuk di Instagram. Di Instagram. Nanti ada tulisannya nanti di bawah, Bro. Ya. Dan kalau Mama YouTube? YouTube Dokter Mobil Indonesia. Dokter Mobil Indonesia. Kalau website berarti doktermobil.com. Ya, doktermobil.com, doktermobil.net itu kita semua punya itu. Oh, doktermobil.com dan doktermobil.net, dan semua dokternya pakai huruf bahasa Indonesia ya? Bahasa Indonesia semua. Bahasa Indonesia. Oke, kalau gitu sukses buat Bro Lunglung dan salam juga buat Ricky. Terima kasih dan thank you, Bro. Thank you banget. Thank you. Thank you, Coach. Yo, thank you. Oke, so itu aja yang saya sampaikan hari ini, dan hari ini banyak banget dapat pembelajaran yang luar biasa dari Bro Lunglung. Semoga ini bisa membuat Anda semakin hebat. Sukses buat Anda dan salam perform. Bye-bye.